And it goes a little something like Welcome back to my channel bareng aku Unilina. Nah guys, di video kali ini aku masih membahas seputar SKB Tes CPNS 2020. Karena di video sebelumnya itu aku membahas tentang tips cara lulus tes SKB dengan sertifikat pendidik. Nah, jadi ada request dari teman aku, dia minta bagi kisi-kisi soal SKB untuk seni budaya. Karena berhubung aku jurusan seni budaya guys, kalian langsung aja nonton video ini sampai habis dan jangan di skip. Untuk kalian yang belum subscribe dulu channel aku agar aku makin semangat untuk berbagi info terbaru yang bermanfaat tentunya untuk kalian di rumah. So kita langsung mulai aja videonya guys. Nah jadi guys, untuk tes SKB sendiri, tips dari aku itu, aku mulai dari tipsnya dulu ya, baru habis itu aku membahas tentang kisi-kisi SKB seni budaya. Tips dari aku untuk teman-teman yang ingin melaksanakan tes SKB tapi nggak punya sertifikat pendidik, nah kalian harus percaya diri, kalian nggak boleh pesimis duluan guys. Jadi kalian tetap harus datang tepat waktu tes SKB, kalian tetap menjawab soal semuanya, jangan ada yang tertinggal, dan pastikan kalian itu mengerjakannya itu. Jadi kayak gini tipsnya itu guys, kan aku lupa jumlah soalnya itu berapa, 100 atau berapa. Jadi kalian kerjakan dulu, kalian cek soalnya itu dari soal nomor 1. Kalau kalian bisa jawab soal nomor 1, berarti kalian lanjut ke soal nomor 2. Kalau kalian bisa jawab soal nomor 2, kalian lanjut ke soal nomor 3, begitu seterusnya. Tapi kalau misalkan ada soal yang kalian memang ragu jawabannya apa, dan kalian memang nggak tahu jawabannya apa, misalkan dari nomor 1, soal nomor 2 kalian nggak tahu nih jawabannya, kalian masih ragu itu betul atau salah, kalian skip aja dulu, kalian langsung kerjakan soal nomor 3. Nah kalau misalkan soal nomor 3 udah terjawab dan ternyata soal nomor 4 itu susah juga untuk dijawab, kalian jangan fokus di situ dulu, kalian langsung skip dan lanjut soal nomor 5. Kenapa aku sarankan kalian untuk skip soal yang menurut kalian itu susah dan ragu? Karena apa? Karena tes SKB ini kita ada waktunya guys, ada timernya. Jadi kalau misalkan kalian fokus di satu soal aja, itu akan membuang-buang waktu, dan dipastikan waktu kalian itu akan terbuang percuma, dan udah pasti soal-soal di bawah itu nggak akan bisa kalian jawab karena waktunya udah habis. Jadi tips dari aku, kalau misalkan kalian ngerjakan soal, pastikan jawab aja dulu soal yang menurut kalian itu betul dan yakin jawabannya, dan soal yang menurut kalian itu susah kalian skip dulu. Nanti setelah sampai di nomor paling akhir, kalau udah selesai jawab itu sampai nomor paling akhir, kalian kembali lagi ke nomor 1 sambil cek satu-satu soal nomor berapa yang belum kalian jawab, sehingga nanti sampai selesai lagi di nomor paling bawah, kalian ulang lagi dengan lihat dari nomor paling depan lagi guys. Jadi itu trik dari aku waktu aku mengerjakan soal SKB guys, karena kalau kita fokus di satu soal aja itu nggak mungkin guys, waktu kita tuh akan terbuang. Nah kita lanjut untuk tips yang kedua dari aku. Kalau misalkan kalian mau ujian SKB, jangan lupa kalian berdoa dulu sebelum masuk ruangan atau sebelum kalian memulai ujiannya guys, oke? Nah tips yang ketiga dari aku, nah ini yang paling penting nih, yang harus kalian terapkan nanti waktu kalian ikut tes ujian SKB ini guys. Ini pengalaman aku pribadi ya. Jadi kalau misalkan kita mau masuk ke ruangan ujian SKB itu ya, pasti ada rasa nervous, grogi, terus gemetaran gitu guys. Apalagi saat kita duduk di depan komputer tempat kita akan mengerjakan ujian itu. Ini pengalaman aku banget dulu. Jadi dulu tuh waktu aku baru aja pegang mouse, baru kita pegang mouse gitu kan, udah gemetaran, terus keluar keringat dingin guys. Jadi sebenarnya rasa gugup itu yang membuat kita grogi saat kita mengerjakan tes SKB. Jadi nanti untuk teman-teman yang akan mengikuti ujian SKB, aku harap kalian itu gak usah grogi, tenangkan diri, tarik nafas,
biar groginya itu hilang, percaya diri, yakin bahwa usaha kalian itu nggak akan sia-sia guys. Kalau misalkan kalian udah grogi duluan, udah panas dingin duluan, udah keluar keringat dingin duluan, itu nggak akan bisa mengerjakan soalnya dengan tenang. Apalagi pas lihat teman kiri kanan depan belakang itu udah mulai ngerjakan soal dan udah jawab soal, beberapa soal gitu, sementara kita belum ada jawab soal, itu pasti akan membuat kita itu makin grogi dan kayak ada tekanan gitu guys. Udah pasti itu kalian akan gagal jawab soalnya guys. Jadi sebisa mungkin waktu kalian ikut ujian itu hilangkan nervous, gugup atau nggak pedenya itu guys. Please, kalian itu harus bisa setenang mungkin waktu kalian menghadapi tes SKB. Kalau bisa kalian bawa deh permen atau permen karet yang bisa kalian kunyah saat kalian ujian itu, agar perasaannya itu agak tenang dan nggak terlalu tertekan waktu kalian menjawab soal SKB guys. Ini benar-benar tips dari aku guys. Nah, terus untuk teman-teman yang semisal kalian merasa takut kalau ternyata ada lawannya yang punya sertifikat pendidik, kalian berdoa aja, kalian berharap aja semoga untuk lokasi sekolah yang kalian pilih itu nggak ada lawan yang ada sertifikat pendidik. Kalaupun ada lawan yang punya serdik, berdoa aja semoga kuotanya itu tuh masih kurang dan kalian akan direkrut atau ditempatkan di sekolah yang kuotanya kurang itu guys. Karena memang tahun 2018 waktu aku tes dulu tuh, jadi untuk sekolah yang aku pilih itu ada 3 orang yang lulus, aku dan 2 orang lagi. Jadi karena aku punya sertifikat pendidik, jadi aku paling pertama, ranking pertama. Sementara di sekolah itu yang dibutuhkan cuma 1 guru, dan otomatis aku yang lulus di sekolah yang aku pilih itu. Nah, untuk teman yang 2 orang ini lagi, karena mereka nggak lulus, karena kuota PNS masih kurang di kabupaten tempat aku ini, jadi yang 2 orang ini akhirnya direkrut dan lulus SKB dan akhirnya ikut PNS guys. Jadi kalian itu percaya aja bahwa rezeki itu sudah diatur sama Allah Subhanahu Wa Taala, dan percaya aja bahwa rezeki itu nggak akan tertukar guys. Yang penting kita udah berusaha, sudah berdoa, dan semuanya tinggal kita serahkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga. Dan ya guys, aku lupa kasih kisi-kisi untuk SKB seni budaya. Jadi untuk seni budaya sendiri waktu aku tes dulu itu guys, jadi soalnya itu campur ya. Soalnya itu nggak hanya khusus seni budaya aja, jadi ada 20% itu soalnya tentang pedagogik, terus ada 30% atau 20% gitu soal umum, terus sisanya itu baru soal bidang studi kita, kayak aku seni budaya. Jadi untuk bidang studi seni budaya sendiri, soalnya itu guys, waktu aku dulu itu lebih banyak soal tentang seni tari ya. Jadi lebih banyak soal tentang seni tari dari daerah Jawa, mulai dari apa namanya itu, nama tari, gerakan tari, asal tari ini, asal tari itu, tapi kebanyakan itu dari Jawa guys. Bobo. Jadi lebih banyak itu soal tari dari daerah Jawa. Kemudian ada 10% itu, 15% atau berapa itu baru masuk soal musik, dan itu pun soal musiknya lebih banyak sih mengarah ke kesenian Jawa, baru sisanya itu ada teater sama rupa guys. Jadi kalau untuk teman-teman jurusan seni budaya yang mau ikut SKB, coba deh cari-cari di Google tentang soal SKB seni budaya tari dari Jawa. Itu banyak banget sih soalnya yang tari itu dari Jawa. Kalau untuk musik paling cuman judul lagu, terus kayak notasi balok, kayak pencipta lagu, kayak asal lagu, kayak gitu aja sih. Nggak terlalu banyak waktu aku tes dulu guys. Nah, oke, aku nggak
aku lupa soalnya, jadi aku nggak bisa jabarin apa aja soal SKB waktu dulu. Cuman aku udah kasih pandangan bahwa SKB seni budaya itu lebih banyak soalnya itu tentang seni tari daerah Jawa. So untuk kalian yang mau belajar silahkan cari aja di Google, banyak kok disediain soal-soal SKB seni budaya. So guys, terima kasih untuk kalian yang udah nonton video aku ini. Semoga video ini bermanfaat dan bisa membantu untuk teman-teman yang memang akan mengikuti seleksi SKB 2020. Good luck dan semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and share, dan jangan lupa klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya, and see, bye bye, dadah.